Sinika ini mau speak up hari ini juga bisa hancur kredibilitas Reja sebagai bongkar buat jamin. Informasi mengenai terdakwa akan melakukan live tersebut pada tanggal 14 November 2024 diperoleh saksi Ismail Marzuki dan pemberitahuan Dr. Oki Pratama melalui aplikasi WhatsApp. Dalam pembicaraan mengenai permintaan dan sejumlah uang, saksi Ismail Marzuki juga menjamin bahwa jika sudah dibayar, terdakwa tidak akan menyebut nama saksi Reja Gladys Pretina Sari lagi selama 1 tahun. Saksi Ismail Marzuki dalam percakapan juga menyebutkan contoh seperti KF Skin tidak akan dilepaskan oleh terdakwa sebelum masuk penjara. Saksi Ismail Marzuki juga mendesak agar uang harus ditransfer pada hari juga ke rekening BCA nomor 49707888099 atas nama PT Bumi Pramaswasesa dan diberi catatan Nikita Wijaya. Sedangkan sisanya sejumlah 2 miliar rupiah diserahkan secara tunai oleh suami saksi Reja Gladys Pretina Sari pada saksi Ismail Marzuki dan terdakwa mengakui uang tersebut telah diserahkan padanya oleh saksi Ismail Marzuki. Dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, penyerahan sejumlah uang 4 miliar kepada terdakwa ini yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dengan suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri dari situasi sulit yang tengah dialami oleh saksi Reja Gladys Pretina Sari terkait dengan produk kecantikannya, di mana setelah saksi Dr. Samira memberi review produk kecantikan saksi Reja Gladys Pretina Sari sebagai overpriced dan overpriced, terdakwa lalu mengambil kesempatan melalui akun TikTok @niki huru haram miliknya untuk memperburuk kondisi produk kecantikan milik saksi Reja Gladys Pretina Sari, dan terdakwa hanya akan berhenti melakukan siaran live di TikTok apabila saksi Reja Gladys Pretina Sari memberi sejumlah uang sebagai uang hitung belum. Kesepakatan yang disebut oleh terdakwa sebagai kesepakatan bisnis adalah tidak beralas hukum, karena penggunaan uang didorong oleh rasa takut reputasi dari bisnis produk kecantikan milik saksi maupun kredibilitas saksi Reja Gladys Pretina Sari sebagai dokter. Jika saksi Reja Gladys Pretina Sari tidak membayar uang sejumlah 4 miliar yang diminta oleh terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki, maka terdakwa akan terus melakukan live di akun TikTok @niki huru haram miliknya, menyerang produk kecantikan dan kredibilitas saksi Reja Gladys Pretina Sari sebagai dokter, dan nasib saksi Reja Gladys Pretina Sari akan serupa dengan dokter lain yang produknya pernah dikomentari sebagai produk yang jelek oleh terdakwa melalui akun TikToknya. Dengan demikian, penyerahan uang tersebut bukan penyerahan sukarela layaknya dalam bisnis, akan tetapi didorong oleh rasa takut bahwa brand produk kecantikan milik saksi Reja Gladys Pretina Sari dan kredibilitasnya sebagai dokter akan hancur. Uang pada akhirnya diserahkan oleh saksi Reja Gladys Pretina Sari untuk menjaga reputasi dan nama baik dan kredibilitas saksi sebagai dokter dan keluarganya, agar terdakwa berhenti melakukan siaran live di TikTok membahas produk kecantikan saksi Reja Gladys Pretina Sari. Di sisi lain, tidak terbukti di persidangan bahwa terdakwa memiliki keahlian atau sebagai juru bicara yang sah dari lembaga yang kompeten dalam memilih kandungan atau substansi dari produk kecantikan, sehingga perbuatan terdakwa yang melakukan siaran live di TikTok dan memberi penilaian terhadap produk kecantikan milik saksi Reja Gladys Pretina Sari hanya berdasarkan review dari saksi Dr. Samira yang juga bukan sebagai lembaga kredibilitas berwenang membuktikan kandungan suatu produk kecantikan, membuktikan bahwa penyerahan uang tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yang setelah melawan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terpenuhinya unsur-unsur dakwaan pertama ke 1 telah didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang sah, baik bukti surat, dokumen elektronik yang berisi informasi elektronik mengenai percakapan permintaan dan negosiasi membayar sejumlah uang, arahan terdakwa kepada saksi Ismail Marzuki mengenai permintaan sejumlah uang tersebut, keterangan dari saksi-saksi yang telah disumpah, dan keterangan ahli serta pula telah mendengar keterangan dari terdakwa. Dari alat-alat bukti tersebut, majelis hakim tingkat pertama dinilai telah mempertimbangkan aspek keabsahan dari alat bukti elektronik yang menampilkan isi percakapan terkait dengan permintaan sejumlah uang tersebut, dan adanya penerimaan sejumlah uang tersebut juga diakui oleh terdakwa. Dengan demikian, fakta yang terbukti di persidangan telah didasarkan pada alat bukti yang sah dan cukup, serta penerapan hukumnya atas fakta-fakta telah dilakukan dengan benar, dan dengan tambahan pertimbangan hukum tingkat banding sebagaimana telah diberikan tersebut di atas dan karenanya dikuatkan demikian.
menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan alternatif yang bersifat kumulatif, yakni di samping dakwaan pertama ke 1 melanggar pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pertama kedua melanggar pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa unsur dari dakwaan kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut. A. Setiap orang. B. Serta. C. Menempatkan, mentransfer, mengambil, membelanjakan, mengalirkan, membelanjakan, membayarkan, menghilangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menggambarkan asal usul harta kekayaan tersebut. Menimbang bahwa dari fakta di persidangan terdapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan pertama ke 1 yakni turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dari dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Menimbang bahwa dalam perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut di atas, majelis hakim pengadilan tinggi mendapati bahwa perbuatan terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki yang memerintahkan agar uang tutup mulut ditransfer ke rekening BCA nomor 497078809 atas nama PT Bumi Parama Wasasa dengan tambahan catatan Nikita Mirjani merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan dilakukan di akun @Niki Butuharap TikTok menjelek-jelekkan produk kecantikan dan kredibilitas Sasi Reja Gadis Retina Sari sebagai dokter. Tujuan terdakwa menempatkan uang hasil ancaman pencemaran nama baik tersebut bukan hanya untuk menyembunyikan, tapi mengubah asal usul hasil kejahatannya untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asal. Oleh karena itu, perbuatan menempatkan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan asal pada rekening PT Bumi Parama Wasesa merupakan tindak pidana lanjutan atau follow-up crime yang merupakan kelanjutan tindak pidana asal atau predikat crime sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan jejak. Dengan demikian, unsur perbuatan menempatkan sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul peroleh uang telah terbukti dalam perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa asal usul dan tujuan dari penempatan uang sejumlah 2 miliar rupiah yang ditransfer oleh saksi Reja Gladys Retina Sari ke rekening BCA dengan nomor rekening 49708880999 atas nama Bumi Parama Wasesa dengan tambahan catatan Nikita Mirjani terbukti diketahui oleh terdakwa dan saksi Ismail Marzuki berasal dari tindak pidana melanggar dakwaan pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 huruf K junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana asal
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan dari penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dakwaan kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana juga terpenuhi dalam perbuatan terdakwa adalah beralasan hukum. Oleh karena seluruh unsur dakwaan kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dalam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam amar putusan di tahun ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 362/Pitsus/2025/PN Jakarta Selatan tanggal 28 Oktober 2025 dan ditindaklanjuti oleh terdakwa dan oleh penuntut umum tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amat selengkapnya seperti tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara itu, maka lamanya penahanan telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau menakutkan dari tahanan, maka terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua pihak peradilan yang dalam tingkat tanggung ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana bagi terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tentang hasil bagian berikut. Keadaan yang meringankan, terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Keadaan yang memberatkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak didasarkan pada tujuan pembalasan, akan tetapi mengingat sifat dan jenis tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan juga merupakan peringatan keras kepada masyarakat maupun pelaku digital konten atau para digital influencer agar tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Bahwa tidak terbukti di persidangan, terdakwa memiliki keahlian atau sebagai juru bicara dari lembaga yang kompeten atau sebagai ahli di bidang kosmetika dalam menilai kandungan atau substansi dari produk krim kecantikan, sehingga opini atau pesan yang terdakwa sampaikan melalui akun @niki Guruhara di aplikasi TikTok berpotensi menggiring opini publik atau viewer atau subscriber dari akun TikTok terdakwa untuk menghakimi sendiri suatu produk tanpa didasari hasil pemeriksaan atau penelitian dari lembaga yang kompeten melakukannya, seperti Balai BPOM yang sifatnya valid yang dapat merugikan pelaku usaha. Bahwa kepopuleran terdakwa di dunia digital yang melakukan live di akun Guruhara miliknya melalui aplikasi TikTok dalam perkara ini dimanfaatkan terdakwa untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan secara melawan hukum. Pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili menerima permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa Nikita Mirzani tersebut mengubah putusan
2025 yang memintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amat selengkapnya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif satu pertama dan kedua penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun, pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam putusan ini nomor 1 sampai dengan bukti nomor 39. Nomor bukti nomor 1 sampai dengan 39 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Ismail Marzuki. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam 2 tingkat peradilan yang dalam tingkat banding tersebut sejumlah Rp2.500. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pengadilan tinggi pada Selasa tanggal 2 Desember 2025 oleh Sri Andini sebagai hakim ketua, Budi Susilo dan Erlita Raskinting sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini dalam persidangan yang terbuka umum tanggal 9 Desember 2025 oleh Ketua Majelis. Diberikan ya putusannya terhadap terdakwa dan jaksa penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan pada hari ini. Demikian ya, sudah selesai putusan ini dan persidangan saya nyatakan